Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk pagi hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Hagai 2 ayat 8. Demikian dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Judul renungan kita, membangun bait suci. Bangsa Israel sibuk mengurus diri dan keluarga mereka masing-masing, dan tidak ada semangat untuk membangun kembali bait Allah yang sudah rusak. Keadaan ini yang membuat mereka satu bangsa berada dalam keadaan miskin, panen yang gagal, dan mereka mengalami penderitaan yang besar. Dalam keadaan demikian, Allah melalui Nabi Hagai mengingatkan mereka akan kesalahan mereka, yaitu bahwa selama itu mereka telah mendahulukan kepentingan mereka dibanding mengutamakan Tuhan. Pada saat itu, pembangunan bait suci lebih mengarah kepada bait suci secara fisik. Namun saat ini, peringatan ini datang kepada kita agar kita lebih memperhatikan bangunan bait suci secara rohani. Ataukah masih ada reruntuhan yang ada di sana sini yang belum dibereskan? Allah menginginkan keindahan bait suci secara rohani atau pribadi dan pelayanan. Allah ingin kita lebih lagi bangkit dan bekerja untuk memperindah bangunan rohani kita, sehingga Tuhan berkenan hadir dalam bangunan itu dan memberikan berkat-berkat-Nya. Ada 3 hal yang harus kita miliki untuk bangkit membangun bangunan rohani kita supaya tidak menjadi reruntuhan. 1. Ketetapan hati atau komitmen. Ketika kita mempunyai suatu rencana untuk melakukan sesuatu, tentu saja kita bisa mengerjakannya kalau ada komitmen. Kita tidak dapat mengerjakannya tanpa ada komitmen untuk melakukannya sesuai aturan-aturan yang ada. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kuatkanlah hatimu. Dari kata-kata ini terlihat satu ajakan Tuhan kepada Israel untuk memiliki ketetapan hati atau komitmen dalam membangun kembali bait suci. 2. Kesatuan dalam membangun bait suci. Allah menginginkan adanya kesatuan dari seluruh rakyat Israel. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya berseru kepada pemimpin-pemimpin Israel, tetapi kepada seluruh rakyat Israel.
Allah menginginkan kesatuan dari umatnya. Tertulis dalam Matius 18 ayat 20. Jika dua orang daripadamu sepakat meminta, akan dikabulkan oleh Bapa. Ada satu ungkapan sekular, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal itu pula lah yang terjadi dalam pelayanan kita. Jika kita mau pelayanan kita berjalan dengan baik, harus ada kesatuan. 3. Tindakan. Tuhan adalah pekerja. Dari mulanya dunia diciptakan, Allah tidak pernah berhenti bekerja sampai sekarang. Itu sebabnya Allah menyuruh orang Israel untuk bekerja dengan tekun dalam membangun bait suci. Komitmen dan kesatuan tidak akan ada gunanya tanpa disertai dengan tindakan. Jika kita mengharapkan hasil yang maksimal, kita harus bekerja dengan tekun. Jangan jadi pemalas. Jangan hanya tahu menyuruh, tapi ketika diminta bekerja, tidak mau. Kalau kita mau membangun pelayanan kita supaya berdiri dengan megah, marilah kita bekerja bersama-sama dengan tekun. Mari kita bangkit untuk membangun pelayanan kita dengan komitmen dan kesatuan. Lalu bekerjalah sambil terus menjaga kekudusan hidup kita. Tuhan pasti akan memberi kita pelayanan, dan pelayanan kita akan berkembang dengan luar biasa untuk kemuliaan namanya. Nabi Hagai menyampaikan bahwa Tuhan menyertai mereka supaya mereka tidak takut. Membangun bait suci rohani kita akan kita tempuh melalui pelayanan kita terhadap sesama dan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.